Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian fikih muamalah yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan pada siang hari ini di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, sebuah waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka sayang kalau kita hanya melewatkan waktu kita hanya sekedar untuk santai-santai dan tidur-tidur, namun tidak ada suatu amalan yang bertambah, tidak ada ibadah yang kemudian bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu pada siang hari ini, insya Allah ini adalah sebuah amal ibadah yang terbaik, karena menuntut ilmu adalah sebuah aktivitas ibadah yang terbaik yang menghasilkan seorang yang berilmu, di mana seorang yang berilmu memiliki keutamaan yang jauh lebih mulia dibandingkan sekedar al-abid, orang yang ahli ibadah. Dan bahkan mulianya menuntut ilmu, sekedar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebab dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kenikmatan yang insyaallah sangat besar, patut kita syukuri, yang dengan kesyukuran yang kita lakukan berharap agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan memberikan kita kelezatan beribadah di bulan Ramadan ini, dengan menjadikan kita semakin istiqomah dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, ayah bunda, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah edisi khusus dari fikih muamalah yang biasa kita pelajari sebulan sekali, yang diadakan oleh teman-teman Bazar Al-Fatih Bogor dan juga teman-teman komunitas belanja berkah online. Dan spesial di bulan Ramadan kita hadirkan juga tema yang spesial. Ya, insya Allah tadi tema yang sudah disebutkan adalah memahami korelasi roh jual beli dan bulan Ramadan. Mungkin sepintas kalau kita membaca tema tersebut, kalau kita hanya melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, pasti pikiran kita akan tertuju kepada aktivitas jual beli yang dilakukan oleh kaum muslimin di sepanjang bulan Ramadan ini, yang kemudian luar biasa meningkat. Ya, dan insya Allah kajian kita pada siang hari ini bukan sebagai dalil pembenaran untuk membenarkan aktivitas belanja yang meningkat yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan identik dengan puasa, saum atau siam, dan saum ataupun siam makna bahasanya adalah al-imsak, menahan. Maka harusnya di bulan Ramadan sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran dia bisa tertahan. Ya, sehingga kalau kemudian banyaknya aktivitas jual beli, jelas tidak sejalan dengan roh bulan Ramadan itu sendiri. Ya, namun lagi-lagi apakah kemudian salah ketika muslimin banyak beraktivitas jual beli di bulan Ramadan? Ya, belum tentu. Ya, karena masing-masing punya motivasi, masing-masing punya niat, masing-masing punya tujuan. Dan tujuan dalam berjual beli inilah yang kemudian insya Allah akan kita pahami, ya, akan kita luruskan sehingga kita punya pemahaman yang benar berkaitan dengan aktivitas jual beli ini. Beberapa waktu yang lalu saya menuliskan di status Facebook saya, Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Dalam kurung, Al-Quran dan puasa, merdeka dari hukum buatan manusia, juga merdeka dari himpitan penjara dunia. Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa memerdekakan jiwa kita.
Kemudian dalam kurung Al-Quran dan puasa. Kenapa yang saya munculkan Al-Quran dan puasa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut keduanya dalam rangkaian ayat yang sama. Surat Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan bayyinat, penjelas minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Ramadan Allah kaitkan dengan dua hal, Al-Quran dan juga puasa. Maka dengan Al-Quran, kita mencoba untuk memerdekakan diri kita dari hukum buatan manusia, kan Al-Quran adalah hukum dan panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hudal linnas. Dan puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan agar kita bisa memerdekakan jiwa kita dari himpitan penjara dunia. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kemudian insya Allah akan kita pelajari, yang nanti kita korelasikan dengan aktivitas jual beli yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Ya, seperti apa nanti panduannya. Nah, tema yang tadi kita munculkan, memahami korelasi antara roh jual beli dan bulan Ramadan. Dalam kurung konsep membangun masyarakat Islami dalam bingkai surat Al-Baqarah. Ya, jadi tujuan kita berjual beli bukan sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, tapi ada konsep besar yang ingin dihadirkan oleh Al-Quran agar yang demikian menjadi panduan. Dan untuk ayat yang berkaitan dengan jual beli ternyata Allah munculkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, sehingga kalau kita lihat surat Al-Baqarah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di fase Madinah. Di awal bahkan sampai di akhir penghujung fase Madinah, Allah Subhanahu wa taala kawal muslimin dengan surat Al-Baqarah. Dan kita tahu perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di fase Makkiyah dimulai dari islahul fard, perbaikan individu. Kemudian islahul mujtama', perbaikan masyarakat dengan memperbaiki keluarga-keluarga muslim. Kemudian baru puncaknya adalah islahul daulah, perbaikan negara di mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bisa diterapkan di sana. Dan itulah fase Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat sedang membangun sebuah masyarakat Islami yang tinggal di sebuah negara Islam yang disebut dengan negara Madinah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengawal bagaimana Rasulullah membangun masyarakat Islami itu dengan surat Al-Baqarah. Di awal-awal fase Madinah Allah turunkan surat Al-Baqarah, dan bahkan di akhir ya fase Madinah Allah masih memberikan panduan melalui surat Al-Baqarah. Maka kalau ada pembahasan ayat apa yang terakhir atau apa yang terakhir turun dari Al-Quran, sebagian mengatakan yang turun terakhir adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maka memang dia termasuk yang akhir-akhir turun. Tapi dia bukan ayat yang terakhir turun. Tapi dia adalah surat utuh yang terakhir turun. Kemudian ada yang mengatakan, oh yang terakhir turun adalah ayat 3 surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka kita katakan dia bukan ayat yang terakhir turun. Dia memang ayat hukum yang terakhir turun, tapi bukan ayat yang terakhir turun. Terus apa ayat yang terakhir turun? Maka insya Allah pendapat yang rajih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan itu adalah salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Artinya proses panjang. Surat Al-Baqarah mengawal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah, membangun negara Madinah. Dan ini yang kemudian coba kita hadirkan. Dan ternyata hadirnya bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka semua tidak bisa dilepaskan, semua berkait antara satu dengan yang lain. Terlebih Al-Qur'an itu adalah sebuah ayat yang atau sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala uhkimat ayatuhu. Allah jadikan ihkam, jadikan terkait dengan sangat erat antara satu ayat dengan ayat yang lain, tsumma fussilat. Kemudian Allah rincikan.
Dan ini sayang kalau kemudian tidak kita jadikan panduan. Terlebih bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai panduan bagi manusia. Dan ya semoga ini menjadi upaya kita, ikhtiar kita untuk menjadikan Ramadan ini berbeda ya dengan Ramadan sebelumnya, ya ada perubahan yang signifikan dalam diri kita, dan bukan hanya diri kita, dalam keluarga kita, dan bukan hanya dalam keluarga kita tapi sampai masyarakat kita. Ayat yang berkaitan dengan jual beli, Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan setan. Yang demikian karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memunculkan pembahasan tentang riba, dibenturkan dengan jual beli yang merupakan pembahasan yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Dan riba ini adalah model ekonomi yang menjangkiti masyarakat di zaman turunnya Al-Quran, dan ternyata riba pula menjadi model ekonomi yang sampai kita rasakan pada hari ini. Ternyata semua solusinya untuk menghancurkan konsep ekonomi ribawi adalah dengan jual beli sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Dan ternyata memang kehidupan kita di dunia ini hakikatnya adalah jual beli. Ya, jadi hidup kita di dunia ini adalah aktivitas jual beli. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa model jual beli yang ada dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah jual beli orang-orang munafik. Ya, walaupun ini lagi-lagi tema jual belinya tidak seperti yang kita pahami sebagai sebuah transaksi jual beli di sekitar kita, tapi ini sebuah konsep yang jauh lebih luas lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tadi menggambarkan kehidupan kita di dunia hakikatnya adalah aktivitas jual beli. Ya, namun model jual beli seperti apa yang mau kita jalani? Apakah seperti orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-16? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, yaitu orang-orang munafik, alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, orang-orang yang menjual atau membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk yang sudah ada pada mereka. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak mendapatkan untung perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bayangkan orang-orang munafik, orang-orang yang zahirnya menyatakan keislaman. Orang-orang yang diperlakukan oleh muslimin selayaknya orang-orang Islam yang lain, ya karena zahirnya mereka adalah orang-orang Islam, dan mereka pula berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan tentang perumpamaan orang Islam atau orang beriman yang membaca Al-Quran, maka seperti royhana, seperti utruja, ya seperti utruja, yang dia baunya harum, kemudian rasanya manis. Orang beriman yang tidak membaca Al-Quran, ya maka seperti buah kurma, dia manis tapi tidak ada baunya, ya tidak ada baunya. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran, ya maka dia seperti royhana, baunya harum, ya tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah, yang tidak ada baunya tapi rasanya pahit. Artinya orang munafik ini juga berinteraksi dengan Al-Quran, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya untuk menjadi pedoman hidup manusia, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan itu, justru kemudian mereka jadikan petunjuk itu untuk membeli kesesatan. Ya, dan wajar ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan mereka fiddarkil asfali minan nar, di dasar neraka, yang disebabkan oleh
perbuatan mereka yang sangat buruk, bahkan melebihi orang kafir pada umumnya. Nah, ini model jual beli orang-orang munafik. Kemudian ada model jual beli orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah." Maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk bisa membeli dengannya sesuatu yang murah, yaitu dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka bagi mereka disebabkan yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Nah, jadi orang-orang Yahudi rela mereka menulis kitab dengan tangan mereka, hasil karya mereka, tapi mereka berbohong dengan mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah, hanya untuk diperjualbelikan dengan dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun, maka kecelakaan, lahum bagi mereka, mimma katabat aydihim, disebabkan ulah tangan-tangan mereka, wawailun lahum mimma yaksifun, dan kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka usahakan. Apakah yang begini yang ingin kita jalani? Ya jelas tidak. Ya, kita tidak ingin berjual beli seperti jual belinya orang-orang munafik. Kita pun tidak ingin berjual beli seperti jual belinya orang-orang Yahudi. Lantas jual beli seperti apa yang ingin kita lakukan? Ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berjual beli seperti jual belinya orang-orang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada yang yashri nafsahu, menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu raufum bil ibad. Dan Allah itu Maha Penyayang terhadap para hambanya. Ya, dan kita berharap agar kita termasuk yang minan nas, sebagian dari manusia ini yang kemudian sanggup untuk menjual dirinya, bahkan menjual jiwanya, bahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah sampai menjual sesuatu yang paling berharga dalam dirinya, yaitu jiwanya, yang itu adalah kehidupannya hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tanya aktivitas mereka di dunia seperti apa. Kalau jiwa saja mereka berikan untuk Allah, bagaimana dengan yang lain? Dan kemudian Allah tutup, wallahu raufum bil ibad. Dan Allah itu rauf. Dan rauf berkaitan dengan ra'fah. Dan ra'fah sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah a'la darajati rahmah, tingkatan rahmat yang tertinggi. Jadi Allah berikan kasih sayang yang khusus, yang luar biasa, bil ibad, ya, kepada hamba-hambanya. Dan kata al-ibad jamak dari abdun. Dan abdun seorang hamba. Tapi abdun bisa Allah jamakkan dengan ibad, hamba-hamba khusus yang beriman. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala abdun ini dijamakkan dengan abid, hamba secara umum. Bahkan orang kafir juga disebut dengan abid. Nah, inilah yang kemudian harus kita lakukan di dunia ini untuk menjadi ibad bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita rela memberikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjual dan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ya jiwa kita sebagai ya alat tukarnya. Nah, sehingga inilah hakikat kehidupan dunia. Kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Dan ibadah seperti apa yang ingin kita berikan kepada Allah? Adalah ibadah dengan ikhtiar kita, yang kemudian kita persembahkan dengan sangat maksimal. Sehingga kemudian kita menjadi ibad, ya, hamba-hamba yang bersifat khusus. Nah, inilah hakikat ya jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang semua dibingkai ya dalam bingkai ibadah, sehingga kalau kemudian kita lihat ketika jiwa ya kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah unsur kehidupan kita, maka hakikatnya
diri kita ini ada unsur jiwa, ada unsur fisik. Unsur jiwa kecenderungannya adalah melepas dunia. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu dengan keadaan radiyah mardiyah, ridha dan diridhoi. Yang sama-sama ridha. Ya, dalam aktivitas jual beli diperlukan keridhaan dari kedua belah pihak. Ya, jiwa yang diperjualbelikan tadi ridha, dan Allah pun Subhanahu wa taala menerima juga dengan ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku tadi, tujuan kita. Ya, jual beli dengan Allah adalah menjadi hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah. Kalau itu kita bisa lakukan, fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini jiwa yang seperti itu adalah jiwa yang bisa mengalahkan unsur fisiknya. Nah, unsur fisik ini cenderung mengejar dunia. Dan kalau itu yang diperturutkan, maka jiwanya justru menjadi jiwa yang dikendalikan oleh unsur fisiknya, yang cenderung mengajak kepada kerendahan, dan itu adalah an-nafas al-ammarah bisu. Ya, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan unsur fisiknya. Namun, an-nafas al-lawamah adalah jiwa yang terjadi pertarungan antara dirinya dengan fisik. Ketika fisik melakukan keburukan, maka jiwa menolak, ya, memberikan penolakan di situ. Tapi kita berharap, ya, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesuksesan, kelulusan dalam madrasah yang luar biasa ini, ya, dalam syahr at-tarbiyah, bulan pendidikan ini, agar kita berhasil memerdekakan jiwa kita dengan panduan Al-Qur'an, dan kita ridho dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memerdekakan jiwa kita dari himpitan dunia yang itu berkaitan dengan unsur fisik kita. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan kita agar jiwa kita bisa dimerdekakan. Ya, agar jiwa bisa dimerdekakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, target di bulan Ramadan adalah menjadikan Al-Qur'an yang dia petunjuk secara umum bagi manusia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita belum akan merdeka jiwa kita manakala kita masih menjadi umumnya manusia, belum menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebutkan dua fungsi Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi target di bulan Ramadan ini adalah menaikkan level kita dari sekedar manusia pada umumnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan cara inilah jiwa kita bisa dibebaskan, ya, bisa dimerdekakan dari unsur penjara fisik kita, dari unsur himpitan, ya, sempitnya dunia ini. Kemudian bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar jiwa kita itu bisa dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu fisik kita, ya, dari penjara fisik kita. Ternyata Allah berikan panduan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, yaitu dengan cara ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata cara untuk membebaskan jiwa kita, ya, dari penjara fisik kita adalah dengan ibadah. Ya, dan dengan ibadah itu kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itu, ya, kita bisa terbebas dari penjara fisik kita ini. Namun kalau kita lihat unsur ibadah ini, dia mengandung dua dimensi. Dia beban bagi fisik dan dia kenikmatan bagi jiwa. Makanya sholat itu adalah beban bagi fisik.
ya fisik terasa capek. Ya, terlebih di bulan Ramadan ada tarawih yang begitu panjang. Kalau yang dominan adalah fisiknya, yang terasa adalah capek dan ingin cepat-cepat selesai. Tapi justru kemudian jiwa mendapatkan ketenangan dengan yang demikian. Kemudian nanti ada syariat zakat. Zakat itu tidak mengenakan untuk fisik. Fisik kita nggak ridho. Ya, uang, harta yang kita peroleh dengan susah payah, ya dilepas begitu saja. Tapi jiwa kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa manakala ya kita bisa melepas harta itu. Ya untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, untuk zakat ataupun yang lain. Puasa juga sama. Dia sesuatu yang tidak mengenakan beban untuk fisik kita, tidak makan seharian, tapi jiwa kita mendapatkan ketenangan. Ya, dan termasuk juga dengan haji yang berkaitan dengan ibadah maliyah dan jasadiyah, dibutuhkan dua pengorbanan jasad dan pengorbanan harta. Ya, secara fisik tidak mengenakan, fisik ya terasa capek, harta berkurang, tapi justru jiwa mendapatkan ketenangan ya dengan yang demikian. Maka hakikatnya di bulan Ramadan ini Allah ajarkan agar kita memahami ibadah itu sebagai sebuah pertarungan antara unsur jiwa dan unsur fisik kita. Kalau kita ingin melihat hasilnya, lihat saja. Kalau kita masih merasa berat, berat yang dominan adalah unsur fisik kita. Berarti jiwa kita belum merdeka sepenuhnya. Tapi kalau kemudian kita bisa merasakan ketenangan, ya kenyamanan, kekhusyuan, maka itu menandakan jiwa kita lebih dominan daripada unsur fisik kita. Dan itu yang kemudian terus ya kita tingkatkan agar ya semakin meningkat ketakwaan yang ada dalam jiwa kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita dan membebaskan jiwa kita dari belenggu dunia ini. Nah, sehingga mustahil ibadah-ibadah itu bisa dinikmati oleh jiwa kalau kemudian kita belum sampai ke level takwa. Ya, belum sampai ke level takwa. Makanya kalau kita pahami ibadah yang merupakan tujuan awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kita lihat surat Az-Zariyat ini termasuk surat Makkiyah. Surat-surat yang turun di fase Makkah. Tapi kalau kemudian kita lihat surat Al-Baqarah adalah surat yang Allah turunkan di fase Madinah, termasuk di dalamnya pembahasan tentang ibadah-ibadah untuk menaikkan sampai ke level ketakwaan. Ya, dan seakan di fase Makkiyah sentuhannya adalah iman. Dan iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Nah, seakan butuh proses yang sangat panjang. Ya, karena fase Makkiyah berlangsung 13 tahun. Sampai baru Allah hadirkan ayat-ayat yang membahas tentang syariat. Ayat-ayat yang membahas tentang hukum. Ayat-ayat yang membahas tentang ibadah itu di fase Madinah. Nah, makanya agar jiwa kita ini sanggup memikul beban-beban ibadah yang Allah berikan, maka dia harus lebih kuat daripada unsur fisik. Dan bagaimana agar unsur jiwa ini lebih kuat daripada unsur fisik? Nah, inilah penanaman iman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di fase Makkiyah terhadap para sahabat. Dan iman itu, kita tahu ada rukun iman. Ya, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qadarnya, ya kepada qada dan qadarnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ini rukun iman, wajib ada. Dan ternyata cabang iman nanti sangat banyak. Ya, sehingga dalam hadis dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dan di riwayat yang lain bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain iman itu 60 sekian cabang. A'laha atau afdaluha al-kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi dan yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari jalannya manusia. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, iman kepada Allah,
iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar adalah rukun, harus ada. Tapi dari rukun itu kemudian kalau kita press, ketemunya adalah iman kepada Allah dan iman kepada kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Makanya selalu disandingkan ya dalam banyak hal berkaitan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena dua hal inilah yang menjadikan manusia itu istiqomah di dunia ini, ya karena dia nanti berharap dengan kenikmatan setelah kehidupan dunia yaitu kehidupan akhirat, dan dia juga takut terhadap hukuman yang ada di alam selanjutnya yaitu alam akhirat. Nah, makanya banyak di hadis juga disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, dan kalau kemudian kita lihat ini yang menjadikan manusia istiqomah. Dan manusia itu hidup di dunia ibadah kepada Allah. Ya, nanti dilandasi dengan 3 motivasi. Ada roja, ada khauf, ada mahabbah. Roja, pengharapan. Mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Kemudian khauf, ketakutan, kekhawatiran akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka. Mahabbah, nah ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita lihat orang yang motivasi ibadahnya adalah untuk mendapatkan balasan surga dan khawatir terhadap neraka, ini masih masuk di tadi roja dan khauf. Dan kalau roja dan khauf kaitannya dengan surga dan neraka, kalau kita kaitkan dengan konsep keimanan, dia baru sampai di iman kepada hari akhir. Belum menyentuh intisari iman, yaitu iman kepada Allah. Dan intisari iman itu adalah iman kepada Allah yang dia korelasinya dengan mahabbah, kecintaan. Ya, kecintaan. Nah, kalau sudah kecintaan, apakah kemudian menghilangkan unsur roja dan khauf? Tidak. Ya, tidak. Tetap mengharapkan roja, nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat terbesar bukan surganya itu, tapi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dicintainya. Makanya dikatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang masuk surga ketika itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabb-nya. Jadi surga itu kenikmatan, tapi nikmat terbesar di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, husna, surga, wa ziyadah, dan nikmat yang lebih yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan dan orang yang mengharapkan tadi bertemu dengan Allah, di sisi yang lain dia takut ya terhadap siksanya Allah. Ya, yaitu neraka, tapi siksaan yang terbesar bukan neraka. Tapi siksaan yang terbesar adalah terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhijab dari Rabb-Rabb mereka. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Allah. Ya, dia akan mencintai Allah. Dan kalau sudah mencintai Allah, maka nikmat terbesar adalah ya bertemu dengan Allah, dan itu adalah pengharapan terbesarnya. Dan untuk bisa bertemu dengan Allah maka harus masuk surga. Jadi surga adalah wasilah, tapi ghoyahnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia begitu takut untuk terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia terhijab manakala dia masuk neraka. Maka neraka itu ya menjadi penghalang untuk bisa melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka siksaan, tapi siksaan terbesar ya bagi seorang kekasih terhadap kekasihnya adalah terhijab untuk melihat kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana menumbuhkan unsur cinta ini? Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Makanya ibadah ada 2 pemaknaan, ada ibadah secara khusus, ada ibadah secara umum. Ibadah secara khusus bagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwal wa af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah setiap nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, baik dari ucapan-ucapan, wal af'al ataupun perbuatan-perbuatan, adh-dhahira baik yang zahir, wal batin ataupun yang batin. Nah, sekedar menyentuh ya atau sekedar
kita melakukan hal-hal yang Allah sukai, Allah ridhoi, terlepas apa motivasinya, ya maka itu adalah ibadah. Mengharapkan surga dengan amalan yang Allah ridhoi, ibadah. Takut pada neraka sehingga meninggalkan hal-hal yang Allah larang dan dengannya mendapatkan ridha Allah, itu ibadah. Ya, walaupun unsur cintanya tidak seberapa, tetap itu adalah ibadah. Tapi ibadah yang khusus itu adalah ibadahnya mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, beliau mengatakan ibadah itu ta'ah taw'iyah, mamzujah bi mahabbah qalbiyah, asasuha ma'rifah yaqiniyah, tufdi ila sa'adah abadiyah. Ibadah itu adalah ta'ah taw'iyah, ketaatan yang bersifat sukarela. Ya, jadi kita ibadah itu sukarela, keridhaan kita, tidak terpaksa. Mamzujah bi mahabbah qalbiyah, yang bercampur dengan kecintaan yang ada dalam hati. Asal suha ma'rifah yaqiniyah, yang asasnya, fondasinya adalah pengetahuan yang bersifat yakin. Nah, ini kalau kita belum mengenal Allah sampai selevel ini, mustahil menghadirkan ya cinta dalam hati kita. Dan kalau belum hadir cinta, ya berarti ujung-ujungnya iman kita itu masih belum sepenuhnya, dan kita masih bergantung kepada keimanan berkaitan dengan surga dan neraka, iman pada hari akhir. Tapi iman kepada Allahnya belum seutuhnya. Dan kalau bisa yang demikian, tufdi ila sa'adah abadiyah, ya, mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, iman kepada Allah, tapi agar iman kepada Allah ini iman yang benar-benar. Ya, bukan sekedar iman yang hanya mengharapkan surga dan takut pada neraka, tapi iman yang melahirkan cinta. Maka iman kepada Allah itu berkaitan dengan ilmu kita, berkaitan dengan Allah. Dan ilmu berkaitan dengan Allah ada dua. Ada al-ilmu billah, ilmu berkaitan dengan Allah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahi, ilmu berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Nah, kalau kemudian kita dahulukan ilmu tentang Allah, baru ilmu tentang perintah dan larangannya, maka yang demikian melahirkan kecintaan. Yang melahirkan kecintaan. Tapi kalau kemudian yang kita dahulukan adalah mengenal perintah-perintah dan larangan Allah sebelum mengenal Allah seutuhnya, itu akan sulit untuk melahirkan kecintaan. Yang ada adalah keterpaksaan. Makanya mengenal Allah sebelum perintahnya dan larangannya melahirkan ketakwaan atau fikih takwa. Tapi kalau mengenal perintah dan larangannya sebelum mengenal Allah, yang lahir adalah fikih fatwa. Nah, fikih fatwa ini sekedar ibadah tadi. Ya, hanya mengharapkan surga dan takut pada neraka. Tapi kalau fikih takwa, karena sebab kecintaan kepada Allah, ingin memberikan yang maksimal kepada Allah. Ya, karena jiwa ini berasal dari Allah dan ya berharap bisa kembali ya dengan keadaan yang mutmainnah, ya dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ya tadi disebabkan oleh ketakwaan. Makanya ya untuk melahirkan konsep takwa tadi dimulai dari mengenal Allah, baru mengenal perintah dan larangannya. Makanya kenapa Allah perintahkan ibadah atau jelaskan tentang ibadah sebagai tujuan diciptakan manusia di surat Az-Zariyat yang merupakan surat Makkiyah, tapi detail ibadahnya nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Baqarah di fase Madaniyah, agar kita memulai dulu mengenal Allah sebelum memulai untuk mengenal perintahnya. Agar fikih yang kita hasilkan adalah ya fikih takwa. Dan kalau seandainya kita langsung belajar tentang perintah dan larangan Allah, maka yang lahir dari kita adalah fikih fatwa. Ya, kita tidak sepenuhnya bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu jadi beban. Kenapa? Karena fisik kita masih sangat dominan. Jiwa kita belum tersibgha dengan nama-nama Allah yang indah. Kalau sudah tersibgha, maka jiwa itu merasa ya nyaman, ya merasa mendapatkan ketenangan dengan melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, maka ini rahasia bagaimana Rasulullah dengan para sahabat di fase Madinah ya merasakan kenyamanan ibadah yang begitu luar biasa. Bahkan berkaitan dengan sholat. Ya, Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Karena sholat adalah istirahatnya jiwa. Dan yang lebih dominan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat adalah jiwa mereka. Tapi kalau kita seandainya ketemu dengan Bilal, ya mungkin kita mengatakan, ya Bilal, arihna minas sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dari sholat. Ya, karena yang dominan dari diri kita adalah unsur fisik kita. Jiwa kita belum tersibgha sepenuhnya sehingga belum ya mencintai Allah Subhanahu wa taala, disebabkan belum kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu
maha kaya terhadap semesta alam, artinya Allah tidak butuh semesta alam. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah? Berarti murni ibadah itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena Allah tidak butuh. Ya, karena Allah tidak butuh, berarti kita yang butuh. Ya, berarti kita yang butuh. Nah, kemudian kalau kita mengenal Allah Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang setiap syariat dan hukumnya ada hikmah. Nah, kenapa Allah berikan ibadah? Kenapa Allah berikan agama? Kenapa Allah berikan perintah dan larangan? Kenapa Allah berikan hukum-hukum? Kenapa Allah berikan syariat? Yaitu semua demi kebaikan kita, dan dibalik semua itu ada hikmah. Maka orang yang imannya kuat, dia tidak mencari hikmah, asal tahu yang memerintahkan Allah dia maksimal. Ya, tapi kalau kemudian orang yang belum mengenal Allah, perlu dikasih tahu hikmahnya dulu, baru kemudian bisa jalan. Dan itu pun dia masih belum bisa menikmati. Ya, maka inilah yang kemudian harus dimulai di awal, ya, adalah mengenal Allah, kemudian baru mengenal perintahnya, dan itu rahasia kenapa surat Ad-Dariyat yang menjelaskan tentang tujuan beribadah ada di fase Makkiyah, dan detail ibadah yaitu surat Al-Baqarah Allah jelaskan di surat Madaniyah, ya, di surat atau di fase Madaniyah. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tadi menyinggung pembahasan Ramadan, dan Ramadan di samping menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk juga ada syariat khusus yaitu puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dan puasa itu punya korelasi yang erat dengan tema makanan. Ya, puasa itu punya korelasi yang erat dengan tema makanan. Makanya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala membahas kisah-kisah yang punya korelasi dengan makanan. Kenapa? Karena makanan itu adalah nutrisi utama untuk fisik. Ya, makanya Allah ingin mengajarkan kepada kita jangan fisik kita ini yang kemudian dijadikan dominan. Makanya nggak usah terlalu ngurus makanan. Makanya kalau Ramadan kok ribut masalah makanan, itu kita masih ribut masalah fisik kita. Ya, tidak mempertimbangkan unsur jiwa kita. Ya, makanya tadi seandainya aktivitas jual belinya itu aktivitas fisik, dia masih terpenjara dengan kungkungan fisiknya. Tapi ketika jual belinya itu adalah ya amalia jiwa, nah insya Allah yang demikian itu menjadi tujuan. Nah, gimana caranya? Nah, ini proses yang perlu kita pahamkan dulu. Kita buat alurnya ya agar kita paham, dan nanti kita bisa sampai di pemahaman bagaimana korelasi roh jual beli dengan bulan Ramadan itu sendiri. Ya, jadi puasa berkaitan dengan makanan, dan makanan itu adalah unsur penguat unsur fisik kita. Maka ini yang kemudian ya perlu kita pahami. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah di surat Al-Baqarah berkaitan dengan makanan. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum menciptakan Nabi Adam berkata kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, Nabi Adam dan keturunannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi? Tapi kenapa ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Bunda Hawa ditempatkan di surga agar kita tahu kita ini makhluk surga. Ya, dan kita di dunia ini hanya sekedar menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal, dan bekal yang terbaik dari takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena bekal yang baik itu adalah takwa. Nah, agar kita tahu kita makhluk surga yang insya Allah nanti kalau bekal kita cukup, kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu Allah ternyata membahas tentang kenikmatan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan makanlah sekehendak kalian apa-apa yang ada di dalam surga itu sepuas kalian. Tapi jangan dekati pohon ini, kalau kalian dekati pohon ini, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi di antara sekian banyak nikmat surga, Allah hanya sebutkan satu nikmat, yaitu nikmat makanan. Ya, karena ternyata makanan ini yang menjadi ujian manusia. Ya, unsur mana yang lebih dominan, unsur jiwa kita atau unsur fisik kita? Kalau unsur fisik kita, pasti kita akan menganggap makanan itu sebagai ya ujian yang luar biasa.
Makanya ujian ketaatan Nabi Adam itu dengan makanan, dan ternyata Nabi Adam ya dijerumuskan oleh setan ya lewat makanan ini. Dan ujian makanan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk melihat unsur jiwa atau fisik yang lebih dominan. Dan ternyata Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari surganya disebabkan memakan sesuatu yang Allah haramkan. Dan bayangkan, yang di surga saja Allah keluarkan gara-gara makanan yang haram. Masa iya kita di dunia ini kemudian berharap masuk surga, tapi ternyata kita tidak memperhatikan masalah ya haram dan halalnya makanan kita. Ya makanya kalau kita tahu ternyata Nabi Adam itu tergelincir oleh bujuk rayu setan disebabkan oleh lupa. Karena Nabi Adam punya ilmu, sebabnya hanya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adam, fanasiya wa lam najid lahu asma." Dan sungguh telah kami membuat perjanjian dengan Adam, ya tapi dia lupa, dan kami dapati tidak ada azam yang kuat. Jadi Nabi Adam tergelincir dan terperdaya oleh bujuk rayu setan disebabkan karena faktor lupa. Dan bayangkan, kita ini ilmu tidak punya. Ya, ilmu tentang halal dan haram tidak punya. Makanya kenapa? Ya kita setiap bulan sekali mempelajari kitab ini. Ya tujuannya agar kita punya pemahaman tentang yang halal dan yang haram. Ya tujuan belajar fikih muamalah adalah untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Karena Nabi Adam yang tahu saja masih tergelincir oleh bujuk rayu setan. Faktornya lupa, dan kita sudah tidak punya ilmunya dan sering lupa, maka potensi untuk digelincirkan setan ya sangat besar ya adanya di kita. Kemudian kalau kita lihat kisah yang lain, nanti ada kisah Bani Israel. Ya, kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala juga kaitkan dengan tema makanan. Allah Subhanahu wa taala berikan makanan mereka, yaitu makanan surga. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan ingatlah ketika kami berikan naungan awan bagi kalian, ya jadi agar mereka tidak terkena sinar matahari, ya Allah berikan naungan yaitu awan, wa nazalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan bagi kalian al-manna wassalwa. Alman adalah minuman sejenis madu, dan as-salwa adalah daging ya makanan sejenis daging burung, ya burung puyuh. Jadi Allah berikan makanan bagi Bani Israel berupa makanan surga, berharap agar mereka semakin taat kepada Allah, berharap agar mereka tumbuh keinginan untuk kembali ya ke kampung halaman mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka gagal dalam tema makanan ini. Ya makanya mereka kemudian meminta yang lain karena nggak siap taat kepada Allah. Makanya Bani Israel nggak siap taat, gagal dalam ujian makanan. Mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya kami nggak sabar dengan satu jenis makanan, maka mintakan kepada Rabb-Mu untuk kita makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Min baqliha dari sayurannya, wa kifaiyah dari mentimunnya, wa fumiha dari bawang putihnya, wa adasiha dari kacang adatnya, wa basaliha dari bawang merahnya. Kemudian dikatakan atas tartiluna alladzi wa adna bil ladzi wa khair. Musa berkata, apakah kalian menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke sebuah negeri yang rendah, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Nah, ini mereka gagal. Ya, dan kemudian ada kisah Nabi Ibrahim ya dengan tema makanan. Wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, maka dia mengerjakan dengan sempurna, yang nanti intinya adalah ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki bagi penduduknya dengan buah-buahan. Nah, dan kita tahu ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail, ya hanya modal takwa, hanya bekal takwa saja yang diberikan. Ya, sehingga makanan yang hanya sekantung kurma itu Allah ganti dengan buah-buahan yang terus masuk ke negeri Mekah, dan satu kantung air Allah ganti dengan Zam-Zam yang sampai sekarang ya masih bisa kita nikmati. Ya, dan itu semua berkat doa Nabi Ibrahim. Ya, keberkahan doa Nabi Ibrahim. Ya, dan sebabnya adalah takwa. Makanya takwa itu menjadi
Ya, tema khusus di Al-Baqarah ini. Dan kemudian apakah Bani Israel semuanya begitu? Berkaitan dengan makanan tidak ada yang berhasil, yaitu pasukan Talut, tapi pasukan yang sedikit itu yang berhasil. Ya, ketika diuji dengan sungai. Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum maka bukan bagian dari kelompokku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Tapi siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya satu cidukan daun atau telapak tangannya, maka dia yang menjadi kelompokku. Ya, dan lagi-lagi berkaitan dengan ujian makanan. Dan semua itu berkaitan dengan ketaatan dan ketakwaan. Nah, puasa juga sama kaitannya dengan makanan. Dan kalau kemudian yang lebih dominan dari kita adalah unsur fisik kita, pasti sudah makan kita, siang-siang kayak begini lapar. Tapi karena kita ingin melatih jiwa kita agar dia mendapatkan kenikmatan dan bisa mengekang unsur fisik kita, maka ya sampai detik ini kita tidak makan. Ya, untuk kekuatan jiwa kita. Nah, makanya laki-laki ini ketaatan berkaitan dengan unsur makanan, mana yang lebih dominan, jiwa atau fisik. Sehingga kisah-kisah yang Allah hadirkan juga berkaitan dengan tema makanan. Dan bayangkan Nabi Adam itu tema yang dimunculkan di awal adalah khalifah. Kemudian Allah kaitkan dengan tema makanan. Karena surat Al-Baqarah itu temanya adalah kepemimpinan di muka bumi. Jadi proyek dari surat Al-Baqarah yang dikaitkan dengan bulan Ramadan sebagai bulan penggemblengan itu adalah menjadikan umat Islam itu menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ternyata Allah bahas tema kepemimpinan dan tema makanan. Jadi jangan pernah berbicara tentang kepemimpinan kalau urusan makanan saja masih belum beres. Nah, itu yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam. Ya, bermula dari makanan, hasilnya adalah kepemimpinan. Jadi kalau belum bisa menjamin makanan yang halal bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, nggak usah bahas tentang kepemimpinan kejauhan. Ya, kejauhan. Nah, kemudian makanan juga berkaitan dengan tadi fisik kita yang berasal dari unsur tanah yang rendah. Itu juga perlu kemudian diberikan nutrisi, karena tadi kita tidak mengharapkan makanan penting. Ya, penting karena itu kebutuhan fisik. Tapi jangan ketika diberikan kebutuhan itu melebihi tujuan awalnya. Ya, karena jiwa yang harus lebih dominan. Fisik ini dikasih makan sekedar bisa hidup saja. Ya, tapi ada aturan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membahas di surat Al-Baqarah berkaitan dengan tema makanan halal dan mengikuti langkah setan. Karena kalau fisik kita ini, kalau dulu ya Nabi Adam dan Hawa digelincirkan melalui makanan, ini pula yang digunakan oleh setan di dunia ini lewat jalur makanan. Dan puasa itu solusinya tadi. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal, yang thayyib, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, berarti ada korelasi yang kuat antara mengikuti langkah syaitan dengan makanan yang haram. Dan dikatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat yang jahat dan yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi cara syaitan menggoda kita lewat jalur makanan. Dan bayangkan ketika target kita adalah ketakwaan, dan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa di sini. Ya, at-taqwa hahuna, takwa di sini, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Jantung. Dan Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika rusak maka rusak seluruh tubuhnya, ala wahyal qalb, dan itu adalah jantung. Dan jantung ini tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan darah itu dihasilkan oleh makanan. Dan kalau makanannya haram, berarti darahnya pun bersumber dari yang haram. Berarti jantung kita memompa sesuatu yang bersumber dari satu yang haram. Dan bayangkan Rasul mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Nah, jadi kalau darahnya haram, karena makanan kita makan haram, syaitan leluasa. Dan pusatnya nanti menguasai hati kita, yang menguasai jantung kita, yang itu adalah pusat manusia. Bagaimana melahirkan ketakwaan? Kalau syaitan sudah menguasai ya organ yang terpenting.
pusat dari manusia itu sendiri. Makanya di Al-Baqarah Allah jelaskan, agar cara kita tidak bersumber dari yang haram, agar setan tidak punya kuasa atas kita. Allah jelaskan di Al-Baqarah tentang makanan-makanan yang haram. Ini ada pembahasan tentang makanan haram secara zatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama hurima alaikumul maita wad dam ya wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian itu adalah maitah, bangkai, wadam dan darah, wa lahmal khinzir dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi innama haram alaikumul maitah wadam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini haram secara zatnya. Khamr, gitu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun katsir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan dalam keduanya itu ada manfaat bagi manusia, tapi ya ada dosa dan manfaat bagi manusia, tapi dosanya itu lebih besar daripada ya manfaatnya. Ini haram juga secara zat. Juga nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang riba. Ya, riba itu adalah menghasilkan harta dengan cara yang haram. Haram cara memperolehnya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semua agar kita terhindar dari yang haram. Kenapa? Agar setan tidak punya kuasa atas diri kita. Ya kenapa? Ya karena setan kalau sudah berkuasa atas diri kita, selesai kita. Ya, dan puasa itu tadi ya menjadi solusi atas yang demikian. Bayangkan, ya yang halal saja tidak kita makan kok ketika puasa. Ya di rumah kita kan ada makanan, insya Allah. Dan insya Allah kita peroleh dengan cara yang halal. Itu tidak kita makan karena taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah dengan cara tidak makan yang halal. Masa iya kemudian selesai Ramadan kok makan yang haram lagi? Ya seakan-akan kemudian gagal semua. Dan ya kalau kita lihat ya di ayat puasa itu kan nanti Allah selipkan tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila alam yarshudun. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini masalah kedekatan dengan Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah dahulukan kata mengabulkan, seakan jaminan dari Allah, asal kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah dekat. Wal yu'minu bi, ya maka hendaklah beriman, walih tajibuli, hendaklah menyambut seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Nah, ternyata ya doa yang kemudian waktu mustajab salah satunya adalah puasa. Ya kenapa? Karena tadi Allah itu dekat. Tapi bisa jadi tidak Allah kabulkan. Kenapa? Gara-gara makanan yang haram. Gara-gara makanan yang haram. Ya makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan, wa dzakara rajul, menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang banyak melakukan safar. Ash'ats akhbar, rambutnya berdebu, rambutnya kusut. Dan safar adalah sebab dikabulkan doa. Kemudian yamudi atau ilah sama, mengangkat tangannya ke langit. Itu juga sebab dikabulkan doa. Kemudian waqala ya Rabb ya Rabb. Dia berkata ya Rabb ya Rabb. Kan Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama yang baik, berdoa dengannya menjadi sebab dikabulkan doa. Dia manggil ya Rabb ya Rabb. Ya, dan ternyata tidak Allah kabulkan. Kenapa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan yang haram. Wa anna yustajabu li dzalik. Bagaimana yang demikian mau dikabulkan? Nah, berarti seakan ya kedekatan kita dengan Allah kaitannya adalah dengan kehalalan makanan yang kita makan. Ya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada Dia dari dari urat lehernya. Yaitu berkaitan dengan tadi pusat manusia, jantungnya. Tapi kedekatan dengan Allah bisa saja hilang manakala tadi makanan yang kita makan adalah yang haram. Hakikatnya justru kita dekat dengan setan, tidak dengan Allah. Ya, dan Allah kalau sudah tidak membersamai, gimana mau mendapatkan kepemimpinan, kebangkitan, mustahil. Makanya dikatakan doa umuhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Dan sahabat kemudian khawatir, kalau doa intisari ibadah saja tidak Allah terima, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Bisa jadi ibadah-ibadah yang lain tidak Allah terima gara-gara yang haram. Nah, itu semua solusinya adalah puasa tadi, itu ketaatan.
Yang halal saja nggak dimakan, apalagi yang haram. Ya, dan ternyata Al-Baqarah itu ada yang mengkaitkan temanya adalah ibadah kepada Allah. Ada yang mengkaitkan temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, khalifah di muka bumi. Bisa nggak kita kaitkan? Bisa. Tidak mungkin Allah berikan kepemimpinan bagi muslimin selama mereka tidak maksimal ibadahnya. Dan kapan ibadahnya nggak maksimal? Kalau makanannya masih yang haram. Makanya tadi kisah Nabi Adam itu berawal dari makanan, kaitannya dengan kekhilafahan. Yang di tengah-tengahnya ada pembahasan tentang ibadah. Dari makanan yang halal memudahkan untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah." Wahai para rasul, makanlah yang thayyib dan beramalah dengan amal yang soleh. Karena makanan yang thayyib memudahkan untuk beramal soleh. Dan juga tadi menjadikan ibadah nggak diterima kalau makanannya haram. Jadi semua itu rangkaian yang ada dalam surat Al-Baqarah. Dari tema makanan, korelasinya tentang ibadah, ya diterimanya ibadah, dan dari tema ibadah Allah berikan kepemimpinan. Dan tadi ada tema makanan, Bani Israel gagal, tidak taat. Dalam masalah ibadah, ternyata kita pun disuruh menyelisih Bani Israel. Nah, berarti kalau kemudian tema takwa dan ketaatan itu kita dilarang mengikuti Bani Israel. Ya, kenapa mereka kaum yang tidak takwa, tidak taat, ya mereka gagal. Nah, sehingga sampai ibadah-ibadah pun harus beda dengan Bani Israel. Salat, masalah kiblat di Al-Baqarah dibahas. Nggak boleh sama dengan Bani Israel. Ya, Yahudi. Ya, makanya awalnya muslimin kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Di fase Makkiyah masih bisa menghadap ke keduanya, mengambil sisi selatan, bisa menghadap Masjidil Haram, Ka'bah, dan juga menghadap Masjidil Aqsa. Tapi ketika hijrah ke Madinah, ya perlawanan, maka muslimin hanya bisa menghadap ke Masjidil Aqsa, dan tidak nyaman ketika kemudian Yahudi mengklaim muslimin itu ya tidak mengikuti agama kita tapi kiblat ikut kita. Dan orang Islam tuh nggak ridho disama-samakan dengan Yahudi. Maka Rasul kemudian meminta agar Allah pindahkan kiblatnya, dan setelah 16 atau 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa dipindahkan menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Ya, kemudian nanti beberapa ibadah harus beda. Puasa saja yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, termasuk Yahudi. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yahudi puasa, kita pun puasa, tapi agar tidak sama, maka ada syariat sahur. Ya, jadi di samping tasahhuru fa inna fis sahuri barokah, makan sahurlah kan dalam sahur itu ada keberkahan, kita hadirkan juga agar kita berbeda dengan Yahudi. Nah, jadi kalau kemudian pengen sahur, hadirkan nuansa itu, kita harus beda dengan Yahudi. Jadi ibadah-ibadah itu untuk sampai level ideal harus beda dengan mereka. Ya, harus beda dengan mereka. Nah, sekarang kalau itu semua ternyata bermuara pada puasa, ibadah muaranya ada pada unsur makanan, dan makanan tadi disesuaikan dengan puasa. Kemudian tema ketaatan kepada Allah berkaitan dengan makanan. Itu juga diselesaikan dengan puasa. Dan makanan punya korelasi yang erat dengan ibadah, punya korelasi yang erat dengan kepemimpinan. Maka semua bermuara pada puasa. Makanya kalau Ramadan itu menjadi sebuah madrasah yang menggembleng kaum muslimin, menggembleng orang-orang beriman untuk naik level. Ya, dengan ditambah ibadah agar sampai ke level takwa. Ternyata ibadah yang paling ideal untuk itu semua adalah puasa. Ya, adalah puasa. Nah, makanya puasa ini yang secara khusus kemudian Allah sebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat hadirnya Ramadan, menyaksikan hadirnya Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Baik, sekarang kalau kita lihat puasa, bahasa Arabnya adalah saum. Ya, saum atau siam. Tapi Al-Qur'an bedakan penggunaan kata saum dengan siam. Ya, membedakan antara itu. Sehingga saum digunakan untuk kisah Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Maryam. Maryam ketika bertemu dengan manusia itu kan, fa imma tarayna minal bashari ahadan, dan adapun ketika kamu bertemu dengan salah seorang manusia, faquli, maka katakan inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar ya untuk Ar-Rahman shauma, puasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan berbicara dengan manusia pun pada hari ini.
Jadi puasanya Maryam adalah puasa untuk tidak berbicara dengan manusia. Dan Allah minta dari kita itu siam, bukan saum. Saum itu hurufnya 3, shad, wawu, mim. Tapi yang Allah minta dari kita siam, shad, ya, alif, mim, 4. Berarti kalau 3 menjadi 4. Kullama zadal mabda zadal ma'na. Ketika tambah jumlah huruf, tambah maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah minta dari kita siam. Berarti seakan dari puasa yang pertama ini Allah naikkan level yang lebih tinggi lagi. Berarti kalau standar puasa dalam menjaga lisan, Allah minta lebih lagi, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar ya sampai tenggelam matahari. Nah, itu yang Allah harapkan. Itu yang Allah harapkan. Maka seakan kalau fisik manusia, auratnya itu laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, nah itu menjadi aurat utama. Tapi Allah ingin lebih. Berarti ditambah pakaian-pakaian atas, pakaian untuk menutup kepala, agar terlihat lebih sopan. Walaupun auratnya hanya antara pusar dengan lutut. Tapi seandainya kemudian Allah minta lebih, ternyata pakai pakaian-pakaian atas, pakai penutup kepala, tapi aurat utamanya dibuka. Nah itu kayak orang yang puasa itu tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa jaga lisan. Ya tidak bisa jaga lisan, itu hilang roh puasanya. Ya makanya Rasul mengatakan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' at'ama wa syarabahu. Barang siapa yang berkata kotor dan tidak bisa dan beramal, ya tidak meninggalkan perkataan kotor dan beramal dengan perkataan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah walaupun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Juga hadis yang lain, wa kamin shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju' wal atash. Ya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Ya makanya kalau fikih fatwa berarti sekedar kita tidak makan, tidak minum, sah. Sudah menggugurkan kewajiban ibadah puasa kita. Tapi rohnya nggak dapat. Dan takwa itu nggak begitu. Takwa itu ingin yang maksimal. Berarti tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin memberikan yang ideal, yang terbaik buat Allah. Kan tadi Allah sampai merasa nggak butuh puasa kita kalau kita nggak bisa jaga lisan. Lisan pun kita jaga ya Allah. Ya dan anggota tubuh pun yang lain pun kita jaga ya Allah. Ya karena kita ingin berikan yang maksimal kepadamu, itu takwa. Nah ini sesuatu yang menarik ya dari Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan tentang macam-macam puasa. Beliau mengatakan i'lam anna shaum thalath darajat. Ketahuilah sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul umum, puasa yang bersifat umum. Wa shaumul khusus, dan berpuasa yang bersifat khusus. Wa shaum khususil khusus, dan puasanya khususnya khusus. Amma shaumul umum fa waqaful batn wal farj an qada'i syahwah. Yaitu mencegah dan menahan perut dan kemaluan dari syahwatnya. Nah ini puasa yang bersifat umum. Jadi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi kalau berbicara kotor, apakah membatalkan puasa? Tidak. Tapi itu adalah puasa yang umum. Tidak ada ruhnya, hanya fisik saja. Tapi wa amma shaumul khusus, nah ini sudah ada sisi ruhnya. Fa waqafus sama' wal basar wal lisan wal yad wal rijl wasairil jawarih anil atham. Puasa khusus itu adalah puasa yang menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Nah, itu sudah ada rohnya puasanya. Ya sudah ada rohnya puasanya. Nah, yang lebih hebat lagi wa amma shaum khususil khusus. Adapun puasa khususnya khusus, fasaumul qalb, maka puasanya qalb, tadi pusat takwa itu ada di sini. Saumul qalb minal himam adaniyah, dari tujuan-tujuan yang rendah. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan afkar dunyawiyah, dan pemikiran-pemikiran dunia. Jadi kalau kemudian sampai level puncaknya, ini level para nabi dan wali. Puasa itu bisa sampai kemudian menghilangkan semua tujuan-tujuan yang rendah, semua pikiran-pikiran dunia, waqaffuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan menghilangkan semua yang selain Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tadi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dihadirkan hanya Allah. Dan kalau bisa sampai level puasa itu hebatnya luar biasa. Itu puasanya sahabat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan.
Ya bayangkan di Ramadan pertama, di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban Allah turunkan 4 syariat sekaligus. Kewajiban perpindahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram agar tidak sama dengan Yahudi. Kemudian kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan nanti jihad. Dan di dalam hadis dikatakan Rasul Amril Islam wa amudu as-salah wa dzirwatu sinamil jihad. Pokok perkara itu Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Orang yang berjihad itu dia berkorban harta, berkorban nyawa. Nah, ini orang sudah sampai puncak, menyerahkan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan pertama bahkan belum tuntas Ramadannya. Ya karena perang Badar, ya Yaumal Furqan itu perang pembeda, ya. Jadi semua kebesaran muslimin Allah hadirkan di Ramadan. Makanya peristiwa-peristiwa besar biasanya terjadinya di Ramadan. Ya, perubahan itu terjadi di Ramadan. Bahkan turunnya Al-Qur'an di Ramadan untuk mengubah bumi ini dari jahiliyah yang menuju konsep yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, 17 Ramadan ya perang Badar ternyata muslimin sudah sanggup mengorbankan yang tertinggi yaitu jiwa. Tadi makanya wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang rela untuk menjual jiwanya ya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap para hambanya. Ini hamba beneran, ibad beneran. Ya, makanya kalau bisa sampai yang demikian, kemudian kita kaitkan dengan pembahasan kita yaitu tentang konsep puasa, ya konsep Ramadan, konsep jual beli berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah masyarakat. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasul membangun masyarakat Madinah yang Rasul itu mengalami Ramadan sebanyak 9. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11 di bulan Rabiul Awal beliau sudah wafat. Nah, 9 itu sudah sampai ke level menjadi penguasa dunia. Ya, menjadi penguasa dunia. Jadi masing-masing Ramadan itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dicapai. Nah, kalau kemudian tingkatan puasa tadi kan ada umum, ada khususul khusus. Ya, dan kalau kemudian puasa kita sekedar hanya menggugurkan kewajiban, berarti yang dominan fisik. Kita masih di tahapan umum. Tapi kalau kemudian kita ya puasa itu tidak hanya menjaga unsur fisik tapi lisan segala macam semua kita jaga, berarti kita masuk di khusus. Tapi lebih hebat lagi kalau kemudian dunia ini kita talak ya gara-gara puasa itu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan. Nah, itu berarti khususul khusus. Itu sahabat dengan para nabi, dengan Rasulullah SAW ketika membangun negara Madinah. Kita lihat sahabat ketika hijrah ke Madinah, yang menguasai ekonomi adalah orang-orang Yahudi. Bahkan ayat yang bahas tentang jual beli, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, celakalah bagi al-mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun, ketika mereka yang minta ditimbangkan, mereka minta ditimbang dengan sempurna. Wa idza kaluhum, kalau mereka yang menimbangkan, awazanuhum atau ya tadi mengukurkan atau menimbangkan, yukhsirun, mereka mengurangi. Sebagian mengatakan ini surat Al-Mutaffifin termasuk surat Makkiyah yang akhir-akhir. Ada yang mengatakan surat Madaniyah karena sudah turun di fase Madinah. Kok bisa demikian? Ya karena memang surat Al-Mutaffifin turun di rentang waktu itu. Seakan kemudian seandainya turun di fase Makkiyah adalah untuk persiapan muslimin agar tidak mengikuti cara jual beli yang seperti itu. Merusak ekonomi masyarakat. Atau seandainya turun di Madinah, berarti agar muslimin tidak terus-menerus melakukan ekonomi yang demikian. Itu nggak benar. Ya, belum lagi kemudian ada Yahudi yang menguasai konsep ekonomi di sana. Ya, dengan konsep ribanya. Makanya ternyata jual beli ya Allah sandingkan dengan riba tadi itu. Ya, jual beli Allah sandingkan dengan riba. Nah, di awal sahabat tinggal di Madinah. Ya, mereka berjual beli di pasar Bani Qainuqa, pasar milik orang-orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi punya pasar Bani Qainuqa. Kita tahu Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf yang ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi kemudian dibagi dua. Ya, hartanya kalau kamu mau dibagi dua. Istriku ada dua, lihat pilih yang mana. Tapi Abdurrahman nggak mau, tunjukkan saya pasar. Ya, ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Jadi interaksi muslimin pertama jual belinya di pasar Yahudi. Semua dikuasai Yahudi. Ya, produk pasar dikuasai Yahudi. Nah,
kemudian pasar Bani Qainuqa, kemudian pasar Ka'ab bin al-Ashraf. Tapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk takaful, saling tolong menolong, saling menanggung antar muslimin dengan muslimin yang lain. Ya, untuk memperkuat kondisi mereka di Madinah di fase awal dakwah itu dengan konsep ukhuwahnya. Nah, lihat perang Badar, perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Ya, sebelum perang Badar tadi muslimin sudah mikir masalah ekonomi, masalah pasar. Yang mereka itu masih ekonominya itu jual belinya di pasar Yahudi. Ya, di pasar Yahudi. Nah, tapi Rasul sudah punya wacana. Rasul sudah punya wacana muslimin harus punya pasar sendiri sebelum perang Badar itu. Muslimin sudah punya pasar sendiri. Ketika Rasul buat pasar, dirusak oleh Ka'ab bin al-Ashraf, pemuka Yahudi. Ya, kemudian Rasul mengatakan, saya akan buat pasar di tempat yang menjadikan dia lebih murka lagi. Ya, lebih marah lagi. Dan lihat selesai perang Badar. Selesai perang Badar. Kemudian Yahudi yang ada di Madinah, termasuk Yahudi Bani Qainuqa, kemudian merasa, ya, muslimin ini kenapa sombong? Perang melawan kaum yang tidak bisa berperang. Nggak usah sombong, nggak usah bangga. Seandainya mereka berperang melawan kami, mereka akan tahu ya bagaimana menghadapi kaum yang ahli perang. Ya, Yahudi mulai sesumbar. Ya, kemudian Ka'ab bin al-Ashraf juga sama. Bahkan dia memprovokasi orang-orang musyrikin Mekah. Sampai kemudian Rasul mengatakan ya kepada sahabat untuk mengeksekusi Ka'ab bin al-Ashraf. Ya, nanti Ka'ab bin al-Ashraf dieksekusi mati dia, Yahudi. Dia ini tokoh Yahudi punya pasar juga. Berarti kalau dia mati pasarnya tutup. Ya. Kemudian kita tahu kisah muslimin dilecehkan di pasar Bani Qainuqa selepas perang Badar. Karena tadi Yahudi yang marah dengan kemenangan muslimin. Di situ ada perempuan muslimah yang dilecehkan oleh pedagang emas. Ya, kemudian diikat bagian atas pakaiannya dengan bagian bawah. Ketika kemudian perempuan itu berdiri, maka tersingkap auratnya. Dan ketika ada seorang muslim yang melihat saudari ya, muslimahnya dilecehkan, dia tidak terima dan membunuh Yahudi itu. Kemudian muslim ini dikeroyok oleh Yahudi yang lain di pasar itu sampai dia mati. Dan ketika Rasul mendengar kabar itu, maka Rasul perintahkan untuk mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Dan akhirnya kita tahu mereka menyerah dan akhirnya diusir dari Madinah. Ya, berarti kalau mereka diusir dari Madinah, pasar mereka otomatis tutup. Selesai, habis semua. Pasarnya Ka'ab bin al-Ashraf tutup, pasarnya Yahudi Bani Qainuqa tutup, muslimin fokus dengan pasar muslimin sendiri. Selepas Ramadan, selepas perang Badar. Nah, berkaitan dengan jual beli, konsep fatwa. Boleh nggak kita berjual beli dengan orang-orang Yahudi? Ya, dengan orang-orang Yahudi. Atau dengan orang-orang non-muslim secara umum. Secara fikih nggak ada masalah, secara fatwa nggak ada masalah. Tapi secara takwa, kalau ada opsi yang lain, dan kalau memang tidak benar-benar butuh, ahsannya kita itu jual belinya dengan sesama muslim. Ya, jual belinya dengan sesama muslim. Itu kalau takwa. Tapi kalau sekedar fatwa ya nggak ada masalah. Ya, asal yang dibeli itu halal. Lihat muslimin. Ketika Rasul membuat pasar Madinah, semua beralih ke pasar Madinah. Ya, walaupun masih ada yang di pasar Yahudi ketika memang dibutuhkan. Nah, buktinya wanita tadi masih pergi ke pasar Yahudi. Ada seorang muslim juga yang masih beli di pasar Yahudi. Tapi sampai satu muslim dikeroyok, nggak ada yang nolong, itu kemana muslim yang lain? Kemana muslim yang lain? Sampai Rasul pun dengar kabar itu. Ya, selepas pembunuhan itu. Nah, muslim yang lain sudah ke pasar muslim sendiri. Nah, jadi seakan ya selesai Ramadan ini, bahkan kita harus mentalak Yahudi itu talak 3. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita butuh untuk beli produk mereka, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian nggak butuh, ngapain kita harus beli produk mereka? Tapi kan halal, iya halal. Silakan kalau dengan fikih fatwa. Berarti puasanya itu hanya selesai puasa di fisik tadi. Puasa secara umum, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak menyentuh jiwa. Ya, tidak menyentuh jiwa. Maka ya halal nggak apa-apa, nah silakan. Berarti selevel itu puasa kita di bulan Ramadan. Hanya puasa umum yang menyentuh sisi fisik saja. Ya, tidak ada unsur jiwa yang saling bertaut antar satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, sehingga masih ikut-ikutan beli di pasar Yahudi, di produk-produk non-muslim. Silakan, nggak ada masalah. Selama itu halal. Ya, yang gagal itu kalau kemudian kembali ke yang haram itu gagal. Ya, tapi kalau kemudian masih begitu, ya berarti selevel itu Ramadan kita. Ya, lompatannya masih selevel itu. Ya, lumayan lah itu. Tapi kalau kemudian lebih naik lagi kayak sahabat itu, ya kalau seandainya tidak butuh-butuh banget, nggak butuh beli.
ya produk Yahudi, ya jadi produk muslimin sendiri. Nah ini yang kemudian perlu dihadirkan. Selesai Ramadan itu, ya ternyata pasar Yahudi tutup, muslimin dengan pasarnya sendiri. Dan kalau kemudian kita lebih hebat lagi tadi, puasa khususul khusus, ya khususul khusus, kita mentalak dunia, semua interaksi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berarti tadi kalau kemudian kita masih ya kalau kita kembali kepada yang haram, berarti puasa kita gagal. Oke? Kalau kita sudah tidak kembali kepada yang haram, kita ingin yang halal saja untuk keluarga kita. Tapi masih beli produk Yahudi di saat ada opsi yang lain dari muslimin, berarti puasa kita masih puasa umum. Kemudian, kalau kita sudah bisa tidak beli produk Yahudi, produk non-muslim, dan selama ada opsi dari muslim, kita beli produk muslim. Ya, kita beralih dari produk mereka ke produk muslim, berarti puasa kita sudah khusus. Nah, puasa khusus kayak gimana? Kalau aktivitas jual beli kita itu korelasinya dengan Allah. Ya, interaksinya dengan Allah, transaksinya dengan Allah, tidak dengan sesama muslim, tidak dengan sama manusia. Ya, kok bisa begitu? Maksudnya gimana? Berarti jual belinya bukan sekedar jual beli, tapi ada unsur. Ya, unsur membantu sesama muslim, ada unsur sedekah. Nah, ini makanya riba itu dilawankan dengan dua. Pertama dengan jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di samping itu Allah hadirkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maka untuk mengalahkan ekonomi mereka dibutuhkan tadi. Ya, dua hal. Jual beli otomatis sesuai dengan panduan, makanya kita belajar ini agar ya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sedekah. Nah, ini coba dicari ya kisah bagaimana Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Sama peristiwanya selesai Badar, selesai Ramadan. Ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Ya, ketika menikah dengan Fatimah, yang kemudian Rasul menerima lamaran Ali setelah sebelumnya menolak lamaran Abu Bakar dan Umar. Ali bingung, tidak punya apa-apa. Bagaimana menyiapkan pernikahan dengan putri Nabi? Ali hanya punya baju perang, baju besi. Ya, yang itu harganya pun tidak seberapa, tapi itu dibutuhkan oleh Ali. Maka Utsman bin Affan ketika melihat saudaranya itu membutuhkan, dan Ali itu tidak mau sekedar dikasih. Ya, izahnya muslim itu begitu. Makanya Allah katakan yahsabumul jahilu aghniya an ta'affuf. Orang yang tidak tahu itu mengira dia kaya karena tidak mau meminta-minta. Nah, Utsman tahu karakter Ali begitu. Makanya akhirnya Utsman membeli baju perang milik Ali bin Abi Thalib dengan harga yang tidak biasa. Dengan harga yang tinggi karena tujuan Utsman ingin bantu Ali. Bayangkan, ya kita kalau sekarang ada produk Yahudi, ini produk Muslim. Beda 100 saja kita mikir-mikir. Nah, bagaimana kemudian bisa kita kayak Utsman begitu? Ya nggak peduli masalah harga. Ya kadang 100, 500, 1000 saja, yang ngapain beli di sana? Mending di sana. Lebih murah 1000. 1000 kita pikirkan. Ya kita belum bisa lepas dari dunia kalau begitu. Puasa kita itu belum sampai selevel itu. Nah, ya walaupun muslim, kalau bisa tadi terhadap muslimnya, saudara sama muslimnya jangan mengambil manfaat. Ya tadi memanfaatkan keadaan dengan menaikkan, nggak begitu. Ya harusnya kalau kemudian Yahudi jualnya segitu, saya harus bisa lebih murah lagi untuk saudara muslim saya. Nah, jadi saling begitu sesama muslim itu. Nah, kemudian dibeli oleh Utsman dengan harga yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan Ali bin Abi Thalib. Jadi lagi-lagi bukan masalah jual belinya, tapi ada unsur tolong-menolong terhadap saudara yang membutuhkan. Nah, ketika Ali menikah, ya kemudian oleh Utsman baju perang itu dihadiahkan lagi kepada Ali. Nah, apakah Utsman itu murni jual beli dengan Ali? Tidak. Utsman itu hakikatnya jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara apa? Dengan cara membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, kalau yang begini yang dihadirkan, itu pasar Yahudi tutup. Ya, jadi puasa itu sebetulnya rohnya ya adalah melepaskan kita dari unsur-unsur keduniaan. Ya, sehingga jual beli itu adalah antara kita dengan Allah, dan Allah itu akan ridho kepada kita manakala tadi ya kita punya perhatian lebih terhadap saudara kita. Jadi jual beli kita tidak sekedar ya jual beli, tapi ada unsur tolong menolong. Ya, ada unsur sedekah, ada unsur mengharap keberkahan dari Allah. Ya, dan kalau yang demikian kita lakukan, di samping menghadirkan keridhaan Allah, juga kita bisa menutup dan menyelisih Yahudi dan ya antek-anteknya. Kalau demikian yang kita lakukan, ya maka tadi Allah akan berikan kepemimpinan kepada muslimin.
Ya Allah akan berikan kepemimpinan kepada muslimin, dan di semua sektor muslimin akan ya bisa menguasai itu. Ya, jadi ini yang kemudian perlu kita hadirkan. Kita lihat target kita selepas Ramadan ini. Apakah sekedar meninggalkan yang haram saja, ataukah kemudian sudah bisa beralih ke produk muslimin, atau bisa lebih-lebih lagi. Ya, aktivitas jual beli kita menjadi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar ya jual beli biasa, tapi ada unsur tolong menolong, ada unsur ya sedekah di situ untuk membangkitkan ekonomi muslimin. Nah, itu yang kemudian menjadi target. Ya, kalau muslimin bisa di tahun pertama langsung selesai dengan itu, makanya di Ramadan berikutnya capaiannya lebih tinggi lagi. Ya kan, dari ekonomi masuk ke sisi-sisi yang lain. Tapi kalau kita nggak tahu, ya minimal kita mulai. Syukur-syukur Ramadan ini sudah ada perubahan. Ya, dan lagi-lagi itu berkaitan dengan tema ketakwaan kita. Kalau kita fatwa, sekedar fatwa, ya tadi silakan, nggak ada masalah selama jual beli kita halal, selesai. Tapi kalau takwa itu sampai nutup pasar Yahudi. Ya, nutup pasar Yahudi. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan sengaja agak panjang, ya karena di sini tema kita bukan sekedar membahas tentang fikih, muamalahnya yang berkaitan dengan hukum. Insya Allah itu nanti kita lanjutkan selepas Ramadan, kita dalami lagi, tapi ini ya jual beli sebagai sebuah aktivitas yang punya korelasi dengan puasa kita, punya korelasi dengan bulan Ramadan kita, punya korelasi dengan tema besar surat Al-Baqarah, yaitu kepemimpinan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.